Saat ini saya berada di ruang atau kamar tahanan Pangeran Diponegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya Sobat Infra 7 dimanapun Anda berada. Pada momentum kali ini Infra 7 akan melacak kamar tahanan Pangeran Diponegoro di Jakarta. Setelah merampungkan napatilas jejak kepahlawanan Pangeran Diponegoro di kawasan Yogyakarta dan Magelang, Jawa Tengah, Infra 7 kembali mengadakan lawatan perjalanan dari Kuto Arjo ke Jakarta dengan menggunakan bus Sinar Jaya. Merasakan sensasi perdana bus Sinar Jaya eksekutif AC dengan tiket yang terbilang murah dan nyaman. Bagaimana kelanjutan perjalanan napatilas Pangeran Diponegoro? Ikuti sampai tuntas kisah perjalanan ini. Bis Sinar Jaya melaju dari kawasan Kuto Arjo, Jawa Tengah berangkat jam 17.30 sampai Jakarta pagi jam 04.00 melintasi Weleri, Tegal, Jawa Tengah. Sesampai di kota Jakarta, rileks sejenak, Infra 7 pun kembali belusukan di kota metropolitan. Untuk melengkapi literasi sejarah Pangeran Diponegoro, Infra 7 pun mampir di sebuah bookstore atau toko buku ternama di kawasan kota Jakarta sebelum menuju ke Staduis Van Batavia yang berada di kota tua Jakarta. Inilah sensasi kota metropolitan Jakarta. Infra 7 pun turun naik Transjakarta di tengah gemerlap kota berbasis modern dengan sarana transportasi publik yang nyaman. Sobat Infra 7, pasca kepindahan ibu kota ke IKN Kalimantan, posisi yang disandang DKI Jakarta kini telah berubah menjadi DKJ atau Daerah Khusus Jakarta. Jakarta sebagai kota metropolitan menawarkan sensasi wisata yang beragam, dari modern hingga kota tua. Semua terhubung transportasi publik yang murah, aman, dan nyaman seperti KRL dan juga Transjakarta. Setelah belusukan naik Transjakarta bolak-balik dari Senayan, Tamrin, Sudirman, akhirnya sampai juga di kawasan Matraman dan mencoba mampir di sebuah bookstore atau sebuah toko buku ternama di kawasan Jakarta. Suasana siang KRL tampak lengang. Sobat Infra 7, kota tua yang hendak disambangi adalah destinasi wisata sejarah yang menawarkan sensasi kota kuno dan perniknya. Wisata kota tua bisa dan mudah diakses, terhubung langsung transportasi publik Transjakarta.
Selain itu bisa menggunakan KRL turun di stasiun Jakarta Kota. Mudah bukan? Sobat Infra 7, inilah situasi kota kuno Batavia. Biasanya hari Minggu jalanan ini berjubel lalu lalang manusia plus hiburan pemusik jalanan. Alhamdulillah akhirnya sampai juga saya di kota metropolitan Jakarta. Setelah lawatan dalam perjalanan napaktilah sejak dari Tegal Rejo Yogyakarta, Gua Selarong Bantul Yogyakarta hingga tempat penangkapan Pangeran Diponegoro di Magelang Jawa Tengah akibat siasat tipu muslihat Belanda. Di belakang saya adalah gedung bercorak bangunan kolonial Belanda. Di gedung Stadhuis van Batavia atau Balai Kota era kolonial Belanda inilah menjadi saksi bisu bahwa Pangeran Diponegoro pernah ditahan selama 25 hari sebagai tahanan politik sebelum akhirnya dibuang ke dalam pengasingan di kawasan Manado dan Makassar hingga wafatnya dalam pengasingan. Nah, di Jakarta ini saya akan melacak tempat tidurnya sang pangeran. Bagaimana kondisinya setelah ratusan tahun berlalu? Jika Sobat Infra 7 ke Stadhuis van Batavia atau kota kuno Batavia, akan melihat sebuah bunker. Bunker ini terletak tepat di halaman gedung Stadhuis van Batavia. Entahlah apa fungsinya bunker ini. Mengulik sepenggal sejarah, gedung Stadhuis van Batavia atau Balai Kota di era kolonial Belanda ini dibangun tahun 1707 hingga 1710 atas perintah Gubernur Jenderal John van Horn. Terdiri bangunan utama dengan dua sayap bagian timur dan barat. Digunakan untuk kantor, ruang pengadilan, dan ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Nah, pahlawan untuk Suropati dan Cut Nyak pernah dijebloskan di penjara bawah tanah di gedung ini. Sobat Infra 7, perlu diketahui bahwa Pangeran Diponegoro tidak dipenjara di bawah tanah, tapi ditahan di ruangan lantai 2 karena beliau seorang pangeran dan tahanan politik kelas tinggi. Pada tanggal 30 Maret 1974, bangunan ini diresmikan Gubernur DKI Ali Sadikin sebagai Museum Sejarah Jakarta atau populer Museum Fathahillah. Terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat. Luas keseluruhan Museum Fathahillah lebih dari 1.300 meter persegi. Saat ini Infra 7 sudah berada di bawah menuju ke lantai 2 kamar Pangeran Diponegoro. Namun di bawah ternyata ada penjara wanita di mana Cut Nyak pernah dipenjara di penjara wanita ini. Sobat Infra 7, sebelum memasuki kamar Pangeran Diponegoro ada sebuah ruang pamer. Dan Infra 7 bisa melihat gambar seperti peta perjalanan Pangeran Diponegoro dari sejak ditangkap hingga dibuang ke Manado dan Makassar. Perlu diketahui bahwa Pangeran Diponegoro menempati lantai 2 di gedung ini sejak tanggal 8 April hingga 3 Mei 1830, sekitar 25 hari, ditemani 19 pengikutnya termasuk diantaranya adalah anak dan istrinya, sebelum akhirnya dibuang ke pengasingan Manado dan Makassar hingga wafatnya dalam pengasingan. Saat ini saya berada di ruang atau kamar tahanan Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro dan 19 pengikutnya ditahan sebagai tahanan politik.
di lantai 2 Stadhuis van Batavia dari sejak tanggal 8 April hingga 3 Mei 1830. Di kamar berukuran 4 x 5 meter ini juga terdapat buku Takdir Pangeran Diponegoro, karya fenomenal dari Peter Carey. Dalam kamar Pangeran Diponegoro terdapat dipan kayu beralas daun pandan dengan kelambu. Di sebelah tempat tidur ada kursi, meja, ada pula kandang burung dan payung-payung kerajaan. Kamar ini awalnya adalah kamar kepala penjara dan harus dikosongkan jika ada tahanan politik, seperti misalnya Pangeran Diponegoro. Perlu diketahui di kamar ada lukisan-lukisan yang berhubungan dengan Pangeran Diponegoro. Lukisan Pangeran Diponegoro saat ditangkap Jenderal De Kock karya Raden Saleh tahun 1857. Ada pula sketsa lukisan Pangeran Diponegoro yang dilukis Adrianus Johannes, aslinya disimpan di Belanda. Demikianlah informasi seputar Napaktilas jejak kepahlawanan Pangeran Diponegoro yang ditayangkan secara berseri. Bangsa yang menghargai sejarahnya akan selalu memiliki dasar atau fondasi yang kuat untuk melangkah maju. Kita sebagai anak bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik. Semoga tayangan ini memberi secercah pencerahan dan bermanfaat. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng notifikasinya. Atas dukungan dan perhatiannya kami ucapkan selaksa terima kasih. Salam jas merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.